konsentrasi para joki. Let's go. Halo Sobat Pacu dan para pecinta kuda, kembali lagi di channel Indonesia. Ya, debu di Tegal Waton kemarin mungkin sudah mengendap, tapi tensinya sepertinya semakin memanas karena kita tahu dalam beberapa hari ke depan, ya tepatnya weekend ini, itu akan ada event pacuan kuda yang cukup prestisius juga di tahun ini. Jadi setelah kemarin di Tegal Waton itu ada Jateng Derby, itu event pertama di tahun ini. Dan weekend ini nanti di Arena Pacuan Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta akan diadakan event race pacuan kuda juga, Triple Crown seri 1 ya. Nah, sebelum kita menginjakan kaki di Bantul, mungkin kita harus sedikit flashback ya. Apa yang terjadi kemarin di Jateng Derby beberapa minggu lalu, ya tepatnya di bulan April. Kalau kita lihat kembali hampir 20.000 penonton lebih memadati arena pacuan kuda Tegal Waton. Kebetulan saya hadir di sana untuk menyaksikan langsung. Total ada 18 race ya pacuan kuda di Tegal Waton kemarin. Nah, race pembuka kemarin dimenangkan oleh Roman The King dari King Halim of Stable ya, di kelas 2 tahun perdana 800 meter. Start yang cukup kuat dan sepertinya menjanjikan ya, bahwa kesannya mereka siap memberikan dominasi gitu kan. Nah, kuda-kuda 2 tahun jadi salah satu highlight penting juga ya, seperti Banu Rasmi, Pacu Eclipse hingga Aquinsa Aurora, menunjukkan bahwa generasi baru ini bukan sekedar pelengkap ya. Mereka menunjukkan performa terbaiknya dengan merebut podium 1 di kelasnya masing-masing. Nah, di Tegal Waton kita melihat Roman The King ya, King Halim dan Banu Rasmi dari Aragon tampil solid di kelas pemula. Pertanyaannya, apakah napas mereka cukup panjang untuk trek Sultan Agung yang punya karakteristik berbeda? Ingat, di Jogja nanti mentalitas kuda muda akan benar-benar diuji dalam sirkuit. Sering kali memberikan kejutan di tikungan-tikungan akhir biasanya. Karena kita tahu tekanan di Jogja ini cukup berbeda ya, dan trek berbeda, atmosfer berbeda, dan tentu saja level kompetisinya juga lebih tinggi. Jadi tensinya semakin memanas meskipun masih di awal tahun. Kita lihat nanti performa kuda-kuda muda di arena pacu Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta. Nah, bicara soal dominasi, Eclipse Stable adalah hantu bagi stable lain di Jateng Derby kemarin. Ya, mereka berhasil clean sweep podium di kelas 2 tahun pemula lewat Paco, Remo, dan Whitney Eclipse ya. Mereka borong podium 1, 2, 3, merebut ya multiple wins, dan puncaknya kemenangan Nara Eclipse di Jateng Derby 1600 meter kemarin. Yang menarik bukan hanya menang, tapi caranya menang ya. Si Nara Eclipse ini beserta joki Michael Soleran, dia mampu memainkan waiting games ya. Jadi mampu mempertahankan tempo, lalu di jarak 600 meter terakhir mereka cukup eksplosif, mengambil posisi pertama dan akhirnya menjuarai kelas 1600 meter ya. Strategi ini sangat cocok untuk race panjang seperti Triple Crown nantinya. Artinya apa? Nara Eclipse berpotensi jadi salah satu favorit kuat 9 minggu depan. Selamat untuk joki Michael Soleran dan Eclipse Stable. Nah, tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan ya, konsistensi under pressure. Di Yogyakarta nanti Eclipse diprediksi tetap akan menjadi barometer ya. Jika tim mekanik dan pelatih dari stable line tidak menemukan cara untuk memecah formasi ini, kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan untuk melawan Eclipse Stable. Dan jangan kaget kalau podium di Sultan Agung nanti kembali direbut oleh
stable asal Semarang ini. Namun jelas kuda muda selalu fluktuatif teman-teman. Satu kesalahan kecil itu bisa mengubah segalanya. Jadi kita tidak boleh lengah lah ya, dan benar-benar harus prepare persiapan di Triple Crown nanti. Nah, satu nama yang wajib kita pantau di Jateng Derby kemarin ya adalah Aquinsa Aurora dari Indah Stable. Kemenangan joki muda Fajar Anggun di Tegal Waton kemarin itu adalah aset besar untuk mengalahkan para senior-seniornya. Penampilan cukup kalem, tenang, ya, dan dia berhasil menyabet juara 1 kemarin. Di sisi lain, dominator dari Silo Stable berhasil membalas dendam atas Princess Gavi, menunjukkan bahwa kuda yang matang secara strategi akan selalu punya peluang. Kelas sprint di Jogja minggu depan dipastikan akan lebih berdarah karena jarak tempuh yang menuntut akselerasi yang cukup tinggi dan instan ya. Nah, sekarang kita coba bahas performa King Halim Stable di Jateng Derby kemarin ya. Ini poin yang cukup menarik sebenarnya di Tegal Waton kemarin, mengingat King Halim Stable seolah kehilangan aura atau sentuhan magisnya ya. Apalagi di tahun 2025 kemarin King Halim sempat menyabet gelar Triple Crown ya dengan joki Jimmy Rutu dan kuda King Argentine. Sehingga harapan besar dari banyak kalangan masyarakat terhadap King Halim Stable cukup tinggi. Sayangnya Dewi Fortuna sedang tidak berpihak pada King Halim Stable di Jateng Derby kemarin. Nah, di awal terlihat memang menjanjikan dengan kuda Roman the King di kelas 2 tahun perdana 800 meter, tapi sayangnya di race-race penting berikutnya performa kuda-kuda King Halim ini seolah kurang maksimal dan melempem ya. Saya bisa bilang contohnya seperti Fiona of Halim, ada Victoria of Halim, bahkan di Derby kemarin mereka gagal mengunci kemenangan gitu. Pertanyaan sekarang, apakah ini penurunan performa dari King Halim, atau mereka sengaja tidak all out di Jateng Derby, atau karena persiapan dan segala macamnya. Nah, kalau ini bagian dari strategi, maka Triple Crown bisa jadi titik kebangkitan buat King Halim ya. Dan jangan lupa stable seperti King Halim ini biasanya sangat kuat dalam adaptasi race-race besar. Tentunya tanpa mengesampingkan stable lain dari daerah-daerah baik di Jawa maupun di luar Jawa. Nah, selain nama besar dari stable dan kuda yang ada ya di Jateng Derby kemarin, ada beberapa kuda yang menurut saya sangat menarik untuk diperhatikan ya di Jogja nanti, terutama seperti Mandoge dan performanya yang mengejutkan, masuk 3 besar tanpa ekspektasi tinggi. Ini merupakan kejutan ya di Jateng Derby kemarin. Terus ada Naga 9 ya, dengan nafas naganya dan stamina yang cukup luar biasa di 2000 meter. Ini tipe kuda yang saya dibilang cukup mengancam ya, karena dia selalu memberikan kejutan di setiap race panjang. Kemenangan Naga 9 di Tegal Waton ini memberikan kita pelajaran ya, bahwa stamina adalah kunci di kelas berat gitu. Triple Crown bukan tentang siapa yang paling cepat, paling kuat, tapi siapa yang paling tangguh hingga bertahan hingga akhir seri gitu. Terus ada juga tadi dominator, punya mental kompetitif, terutama dalam duel head to head. Nah, kuda-kuda seperti ini sering jadi pembeda di event besar. Kita perlu memperhatikan dan ya tidak mengesampingkan performa mereka tentunya. Harapannya mereka bisa kembali perform di Triple Crown nanti, menunjukkan siapa yang terbaik di antara mereka. Nah, kalau kita proyeksikan ke minggu depan ya, ada beberapa faktor kunci sebenarnya. Pertama, adaptasi trek di lapangan pacu Sultan Agung ya. Tidak semua kuda cocok dengan karakter lintasan di sana, karena Sultan Agung memang terkenal dengan tikungan-tikungannya. Terus kedua, ada strategi pacing juga. Kita lihat di Jateng Derby banyak race dimenangkan lewat timing, bukan sekedar speed dan stamina. Jadi memang harus kombinasi dan manajemen race-nya harus cukup bagus lewat strategi-strategi masing-masing joki dan pelatih. Terus ketiga, tekanan mental ya. Event besar
Triple Crown ini akan menguji mental bukan hanya kuda tapi juga joki dan tim stable tentunya. Nah, sebagai penutup dari Jateng Derby 2026 kemarin ke Triple Crown seri 1 di Jogja nanti, kita bisa melihat satu hal, ya, pastinya persaingan semakin terbuka. Eclipse sedang naik, King Halim sedang dipertanyakan performanya, dan Dark Horse mulai bermunculan, ya, kita bisa lihat. Jadi siapa jagoan kalian untuk Triple Crown seri 1 di Yogyakarta minggu depan? Apakah Eclipse akan terus memimpin, dan ataukah Jogja akan menjadi saksi, ya, kebangkitan King Halim untuk merebut tahtanya kembali? Tulis prediksi kalian di bawah di kolom komentar. Jangan lupa like, ya, dan ikutin terus channel Equinesia. Stay on the track, salam olahraga, dan sampai jumpa di race berikutnya. Thank you.